Halo semuanya, kembali lagi di podcast apa? Hah? Apa? Kurang sih, kurang. Tapi nggak apa. Pembukaan awal yang kurang. Oke, kali ini kita akan bahas apa? Bergibah nggak sih namanya itu? Nggak. Tapi tadi katanya mau bilang apa gitu, apa? Apanya apa? Ya itu tadi mau kayak gitu awalnya. Ulang. Oh ya udah. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Hah? Apa? Apa? Tetap kurang ya. Makasih, mohon maaf ya. Oke. Jadi kita hari ini punya beberapa topik. Ya, betul. Topik terhangat yang sedang apa namanya? Viral. Sedang viral. Kita bahas dulu dari yang pertama. Ya, nggak mungkin dari yang kedua. Pertama. Oke. Lagi viral yang namanya KDRT. Yang dilakukan Nah, oleh LK dan RB. Oke. Sip. Reno Barak. Nggak, bukan. Ngikutin nggak nih Pak itunya kasusnya? Dari awal keluar ngikutin sih, cuman kayak gimana ya, nggak terlalu intuit, tapi tahu gitu. Kayak itu kan tersebar di Lambe Tura, tersebar di TikTok, di baru Twitter. potongan-potongan yang dia dibeliin kapal itu yang harga berapa M tuh? Berapa M? 35 M enggak? 30, 30, pokoknya 30-an M lah. M-an lah. Terus muka Lestinya tuh muka LK-nya muka LK-nya itu kurang berbahagia. Karena katanya pakai uang si Lesti. Kita jadi sebut namanya. Maaf ya guys, nanti sensor titit gitu ya. Oke, editor. Oke. Oke, jadi terus Sep itu kan aku juga lihat tuh yang apa vlog siapa? Apa? YouTube-nya gitu, video YouTube-nya, podcast sebelumnya. Yang dia nangis-nangis. Yang dia nangis, baru nikah tapi udah nangis gitu. Itu kan cukup memprihatinkan ya gitu. Dia nangis, dia selalu menangis. Kalau aku lihat di Aduh, nggak boleh Twitter ketawain atau kalau di dia mana kasihan. gitu kan. Apa? Kalau aku lihat di Twitter atau di TikTok atau di mana gitu. Bahkan ada yang meramal bahwasanya nanti ini pasangan ini bakalan pisah gitu. Oke. Sampai ada yang kayak gitu. Ada yang bilang nama, sebut nama gitu. Enggak, Bilang tapi Lesti. katanya ada pasangan fenomenal katanya gitu. Di tahun ini nanti bakal ada yang yang pisah pisah. gitu. Tapi dibilang nggak kalau KDRT. Enggak. Cuman kan jadinya masuk ke cocokologi. Oke, bercocok gitu. lagi. Tapi Sep itu dia di depak dari Indosiar baru kemarin tuh. Ya, Resmi dipecat. dipecat dari Indosiar. Juga kalau menurut undang-undangnya pelaku KDRT itu tidak boleh tampil di media massa seperti radio, televisi, tidak boleh pelaku KDRT. Tapi pelaku korupsi boleh. Oke. Oke. Selanjutnya tuh ada Tapi dari ini oke. ada hubungannya lagi sama si YouTuber yang fenomenal yang sering memberi kepada ya, sesama, betul. dengan sang istri melakukan prank KDRT. Aku nggak ikutin sih kalau yang ini. Kakak ikutin? Aku lihatnya dari Lambe Tura sih sebenarnya. Nah, apa tuh gimana? Jadi kayak mereka ada bikin video lapor gitu ke polisi. Jadi polisinya yang di-prank bahwasanya si suaminya melakukan KDRT Tapi terhadap polisinya dia. nggak marah tuh di prank. Nah, aku nggak Nggak terlalu nengok videonya. lihat Aku juga videonya. nggak nengok videonya sih. Kayak aku malas aja nambahin viewers. Mereka. Cuman kan jadinya akhirnya dia klarifikasi lagi kan, dia dibikin Lapor ke polisi video minta maaf. Sampai udah itu kan, tapi udah sampai ke Kantor polisi udah dipanggil. gitu. Iya, Mas. Bakal kena pasal apa tuh ya kira-kira? Pasal apa ya? Pokoknya ada kayak undang-undang Kayaknya bakal kena laporan palsu atau laporan apa gitu. palsu, ya, laporan Iya. palsu ya. Tapi biasanya kalau udah minta maaf Ulang lagi. nanti bakal dijadikan duta KDRT. biasanya biasanya. Tapi nggak tahu kali ini mungkin kita berharap semoga Semoga sesuai lah mudah-mudahan dia kapok lah gitu. Pertama dia semoga kapok, terus semoga juga nggak ada yang niru ya, karena kan dia panutan nih, kayak banyak
orang yang Emang dia panutan. enggak, maksudnya kan banyak anak-anak muda yang itu yang kayak tertarik Terinspirasi dari dia gitu. Buktinya di video itu aku nengok komen-komennya tuh bahkan masih ada yang kayak ya ampun Kak bla 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 dan Kak bla 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 keren banget, semoga sehat selalu, semoga ini. Komennya tuh bukan nggak ada sih, kebanyakan tuh masih positif gitu, kayak masih mendoakan kayak gitu. Tapi kita nggak tahu, semoga berjalan lah dengan baik, dengan semestinya. Jadi menurut Hanifah itu benar nggak sih? Yang mana Dia, nih, yang mana? dia prank kayak gitu. Ya emang ada yang nganggap bener ya? Kayaknya itu bukan hal yang bisa ditanya bener apa enggak, emang itu udah salah aja. Ngeprank aja sebenarnya, kalau ngeprank dalam, nggak tahu ya, kalau ngeprank yang temen aja tuh bisa bener-bener marah loh kalau misalnya nggak dalam sesuai porsinya gitu. Misalnya dia di prank apa ya, gimana jelasinnya, pokoknya itu tuh pranknya tuh bisa berdampak orang jadi beneran marah gitu, beneran nggak terima gitu. Apalagi yang kayak gini gitu kasusnya, ini tuh pertama tuh KDRT itu bukan masalah sepele yang harusnya tuh bener-bener diseriusin, tapi mereka malah lebih fokus buat cari uang dari situ gitu. Dan itu kan sesama artis nih, harusnya kan saling support nggak sih gitu. Ini sesama artis nih lagi di KDRT-in, aturan kita bantu gitu loh sama-sama perasaan artis. Terus kedua kan yang di prank kan oknum polisi. Iya, bukan prank istrinya tapi prank si polisinya. Kalau aku jadi polisinya sih senyum sih masuk YouTube. Tapi pasti aku marah. Cuman sih. jadinya takutnya nanti beneran ada kejadian itu, jadinya polisi Orang juga udah sepele, gak percaya ya, lagi. Kayak dikira ini prank kan, kamu prank kan, jangan-jangan kamu belum punya suami kan gitu. Padahal sebenarnya dia punya, dan memang di KDRT kayak gitu. Dan seringnya itu, ini tuh kan mulai berani mencuat tuh kan baru-baru ini kan. Sebelumnya kan misalnya orang, dan aku percaya misalnya orang baru di KDRT nih, nggak mungkin dia langsung lapor. Jadi ketika dia udah ngelapor tuh udah terjadi mungkin 2 kali setidaknya atau 3 kali. Udah lama lah gitu. Bisa jadi nggak lama, tapi mungkin udah pernah terjadi lah sebelum itu. Nggak mungkin dia langsung di situ di KDRT-in langsung berani ngelapor. Pasti akan ada perdamaian dulu sebentar gitu, atau bagaimana lah gitu. Baru setelah itu nggak ada efek jerah, udah nggak tahan juga baru lapor. Itu juga bisa terjadi karena Lesti punya power. Dia punya power, dia artis. Kalau misalnya Lesti LK, kalau misalnya dia nggak punya power dan dia bukan siapa-siapa, hanya ibu-ibu rumah tangga biasa, kemungkinan besar kan kebanyakan ya diam aja. Benar. Dan juga dia kan salah satu artis kesayangan Indonesia katanya. Ya, semua hal kita butuh tanggapannya. Iya. Nah, ya. Itu siapa orangnya? Itulah. Tapi tadi udah kita sebutin. Kita lanjut aja lah ya. Oke. Lanjut ini Hanifah ada ngikutin belakangan ini kan banyak konser-konser di Jakarta. Hanifah ngikutin nggak? Jujur enggak, karena banyakan K-pop ya. Tapi aku yang ngikutin yang bukan ngikutin maksudnya nonton langsung ya, tapi ngikutin yang kayak postingan-postingannya tuh kalau konser-konser Indo sih. Yang kayak kemarin tuh aku suka yang Playlist Fest kalau nggak salah ya namanya. Jadi di situ tuh musik-musik yang zaman-zaman dulu kita gitu loh, kayak Pinkan Mambo, Ratu, lagu-lagu yang emang kita tahu lah gitu. Seru sih 2 hari kalau nggak salah itu festnya. Nah yang ini nggak K-pop juga sih sebenarnya, cuman ada bintang tamunya K-pop, tapi kayak ada penyanyi kayak Lyodra kalau nggak salah, atau Jiva atau siapa gitu, ada juga, cuman special guestnya K-pop gitu, penyanyi tapi K-pop. Ada yang lainnya juga nggak full sih. Oke. Cuman masalahnya sekarang mereka ini ribut nih soal kayak apa? Staffnya gitu, kayak tiketingnya nggak jelas. Oh ya, aku tahu tuh kalau itu. Kemarin soalnya sepupu aku nonton Westlife. Dan dia bahkan aku nggak ngerti paham gimana ceritanya ya, tapi kalau setahu aku dia belinya itu dari orang ke orang gitu, bukan langsung dari itunya. Oh, bukan langsung dari websitenya. Karena kayak nggak ada sih orang, kalau salah ya, si promotornya itu langsung ngasih ke calonnya sekian banyak gitu. Jadi dari si calonnya itu dia nyari pelanggan kan, pembeli kan. Kalau misalnya nggak habis baru dia pulangin gitu. Oh, jadi dia nggak rugi kan? Jadi dia nggak rugi, tapi kan kita yang bener-bener nyari dari si website nggak kebagian gitu. Nah itu kasusnya mirip sama yang si K-pop ini. Jadi katanya mereka ada rebutan tiket gitu kan di website. Jadi kayak udah rebutan sold out. Ternyata pas di hari H di tempat konsernya itu
ada calo-calo jual, Udah beli harganya on the spot ya. harganya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Jadi kayak malah udah mulai, misalnya udah setengah jam mulai, mereka tetap jual harganya itu tinggi. Jadi mereka Padahal nanya, harusnya turun kan, karena iya, kan udah mulai. karena udah mulai kan, udah lewat gitu kan. Cuman mereka nanya kok harganya nggak turun-turun gitu. Jadi si calonnya ini menjawab, bahwasanya kalau memang tiketnya nggak laku, dia kembalikan lagi ke Iya, sponsor. jadinya nggak rugi. Nah, Tapi berarti kitanya kan nggak kebagian karena itu udah kemahalan kan. iya benar. Jadi yang disalahin sponsornya. Kenapa di website habis, tapi di calo ada banyak gitu. Dengan harga berkali lipat. Itu kasusnya satu. Terus ada lagi yang di stadium yang gede itu, yang internasional itulah, Oke. di Jakarta. Itu kasusnya mereka desek-desekan jadinya. Kayak ada yang Karena? pingsan, ada yang karena nggak tahu mungkin nggak tertib gitu. Jadi pada dorong-dorongan, ada yang pingsan. Terus sempat viral juga kemarin di TikTok. Ada nakes nih, dia Bikin story. bikin story gitu TikTokan. Bahwasanya dia nonton konser gratis. Oh, sebagai nakes. gitu Sebagai ya. nakes nih, udah digaji nonton konser gratis. Nah ternyata ada penonton yang notice nih kan video dia di komen. Bahwasanya di tempat kejadian itu banyak yang pingsan tapi nakesnya sibuk story. Oh. Jadi kena. Tapi nakes itu emang pakai baju ini, baju. Iya kan mereka ada seragamnya. Kan ada badge nama panitia-panitianya gitu juga kan. Iya. Tuh. Terus videonya tuh diapain? Di take down nama si nakesnya. Oh, udah. Karena dia udah diserang. Oke. Bukan, tapi sekarang udah nggak ada berarti ya kalau Udah dicari? gak ada. Cuman kayak jejak digital pasti ada lah. Iya. Tapi orang kadang gitu ya, dia nggak mikir panjang gitu dalam keadaan seperti itu dia masih gimana ya? Maksudnya itu kan dalam keadaan kayak gitu, dia kan sebagai nakes itu kan tanggung jawab dia kenapa dia bisa masuk ke stadion itu diberi free, kan itu dia bukan free buat nonton konser. Iya, tapi untuk bekerja. Tapi itu kerja, tapi ya itulah tadi ya manusia. Dimanfaatin jadi kayak gitu. Banyak sih katanya staff-staff yang lain juga kayak bodyguard juga. Soalnya kan mereka berdiri gitu samping panggung liatin penonton gitu kan, jaga gitu. keamanan gitu ya. Tapi ya nggak peduli juga, kayak tetap enjoy konsernya. Tuh. Ada lagi yang di TV dari stasiun TV. Banyak. Jadi kayak misalnya 30.000 penonton nih misalnya. Mereka kelebihan nih sampai 45.000 penonton. Jadi kayak sempit-sempitan, terus ini kan panggungnya biasanya kan ada space dulu baru ada dipagarin baru penonton. Ini nggak ada, jadi kayak ini panggung langsung dibawa ini penontonnya. Jadi itu apa yang terjadi? Sama dorong-dorongan. Terus kayak kan mereka kan ada lightsticknya itu kan. Jadi kayak ada kepentok kepalanya. Iya, dan itu keras ya. Tapi nggak ada korban itu kan? Belum. Nggak ada sih, cuman kayak banyak yang pingsan. Itu juga napas. tapi yang Westlife di Jogja kalau nggak salah ya. Jogja kalau nggak salah. Yang dia nampil kan hujan, jadi mati lampu. Oh iya, di Prambanan bukan sih? Kayaknya Tahu. Pokoknya aku pokoknya lihat Jawa Tengah lah, Jawa Tengah. pokoknya itu dia mati lampu. Emang kayak tuh si promotor dan lain-lain sebagai macamnya tuh nggak prepare gitu kalau ini bakal hujan gitu. Jadi pas Westlife-nya nampil tuh mati lampu, jadi VIP-nya nggak kelihatan tuh kan, VIP di belakang kan, nggak ada kelihatan tuh cuma. Kalau aku lihat mereka protes karena kan biasanya ada sorot ke mereka, ada layarnya tuh di Iya, belakang kan. Jadi si layarnya itu nggak hidup. Jadi kalau misalnya yang di belakang-belakang udah nggak nampak itu. Jadinya kan heboh sendiri kan harganya mahal kalau nggak salah ya. Kan VIP juga pasti lebih mahal kan daripada yang biasa kan. Tapi orang tuh nggak bisa lihat apa-apa karena mati lampu dan si layar besarnya itu juga nggak hidup. Iya, jadinya nggak enjoy. Dan makanya jadinya sekarang mereka lihat konser itu lihat promotornya dulu karena banyak promotor yang ya. ada masalah kayak gitu kan. Ada problemnya. Jadi kayak mau nonton konser juga antara pengen beli apa enggak gitu. Ragu, takut kecewa kan. Ragu ya. Apalagi kalau orang dari daerah kan, misalnya udah jauh-jauh nih beli tiket juga ke Jakarta, terus sampai sana juga. Sampai sana jong. Nah, jadinya kan rugi kan gitu. Ya sih, dan aku nggak tahu sih kalau ini solusinya tuh apa ya. Kayak sebenarnya mungkin udah ada apa ya, rulesnya sebenarnya harusnya gini. Cuman nggak dilakuin aja mungkin gitu. Iya, karena itu kembali lagi mereka cari calo pakai orang dalam. Ada juga yang kayak nggak beli dari website nih, pakai orang dalam. Jadi Emang nggak mau si capek orang gitu ya? dalamnya ini bilang kamu harus datang pas di hari H, nanti saya kasih tiket gitu. Ternyata nggak dapet. Disitulah muncul Dia kekesalan. kena penipuan. Iya, baru nanti viral, baru nanti minta viral. maaf. Banyak tuh thread-threadnya di Twitter itu. Baru nanti jadi duta tiket.
Terus nih ini lagi yang lagi heboh. Baru nih. Terbaru. Kalau di Uniqlo nih dia new brand. Ya, New brand juga sih. enggak new release atau New apa release. gitu. Nah. DPR beli TV 100 TV harganya 1,5 M. Lalu kan saya sebagai yang tidak tahu matematika, saya mencari komentar, mencari perlindungan. Lalu saya menemukan bahwa ternyata harganya sama dengan jika dikali-kali dan dibagi-bagi dan dihitung-hitung, berarti sama dengan satu TV-nya seharga 150 juta. Kalau salah 15 juta dong kan. oh iya 15 juta. 15 juta. Tapi 1,5 43 inci. Bukan yang segede bioskop juga. Maksudnya yang ya biasa aja gitu. Padahal sebenarnya 15 43 juta. inci itu nggak sampai yang 15 juta sih aslinya. Setahu kita. Iya, Dari Smart TV loh. kalau kita cari mungkin di e-commerce gitu mungkin nggak sampai segitu. Yang gede juga yang udah worth it lah gitu nggak sampai segitu. Bener, bahkan Tapi ada yang ngitung, 15. kan aku baca komennya juga kan, ada yang ngitung nggak sampai 1,5 M itu paling sampai 500 juta. Itu udah biaya pasang, biaya langganan Netflix mereka, apa segala macam itu udah termasuk. Hitung-hitung DPR, kasar nonton Netflix. 500 juta. Tapi ini setahu aku TV-nya untuk ruang kerja wakil rakyat. Ya kan DPR. Iya maksudnya berarti kan untuk ruang kerja bukan untuk rumah pribadi kan. Untuk ruang kerja bener. berarti kan untuk di kantor-kantornya apa gimana sih maksudnya? Bisa jadi untuk presentasi, untuk Iya kan untuk hal yang berbau pekerjaan kan. Iya, bener. Gitu. Seharusnya kan yang standar juga sebenarnya nggak harus yang 15 juta gitu maksudnya untuk yang 5 juta juga dapat kok gitu udah kan. dapat yang bagusnya kan gitu. Cuman Tapi ya namanya ya jadi apalah pendapatmu ini? gimana ya? Mau berkomentar takut. Tiba-tiba serak gitu. Soalnya bukan takut, cuman kita nggak tahu nih dia beli TV-nya tuh merek apa. Ya, satu. Apakah dia emang impor dari Uzbekistan mungkin, makanya jauh pengirimannya. Ongkosnya Ongkir, mahal. ya, ongkir Oke. transit. Belum lagi biaya Transit, cukainya. Biaya cukai. Jadi kita nggak tahu, kita nggak boleh secepat itu ngejudge. Apalagi mereka ini kan wakil rakyat. Ya pastinya Iya. mewakili kita pasti. Iya, benar. Iya, kita harus positif aja. Aman ya. Atau mungkin TV-nya dari emas. Atau Saya terbuat nggak dari tahu. berlian. Atau mungkin TV-nya bekas nggak jadi. Oke, next aja. Oke, next. Terlalu berbahaya. Oke. Untuk minggu ini kakak lagi suka apa nih? Aku Suka lagi nonton apa? ngikutin drama Korea. Banyak yang ongoing yang bagus-bagus. Apa tuh? Salah satunya nih yang masih ongoing ya, Little Woman. Little Woman. Itu jangan spoiler ya, tapi maksudnya itu genrenya apa? Thriller sih. Thriller. Tapi nggak yang parah-parah gitu nggak. Apakah ada darah-darah? Ada tapi Ada sedikit. Berarti tidak terlalu banyak darah. Iya. Apakah ada plot twist yang membuat kita tercengang? Banyak. Tiap episode ada misteri Berapa gitu episode lah. tapi? Kalau nggak salah 12 dan kayaknya Sekarang udah? Ini udah 10 ya. Tinggal 2 episode lagi. 2 episode. Iya. Itu aja. Tertarik untuk nonton? Aku sedang fokus nonton House of Dragon. House of Dragon itu western. Western dari HBO. Jadi kan sebelumnya tahu kan Game of Thrones. Ya tahu. Jadi Game of Thrones itu terjadi 200 tahun setelah House of Dragon. Kayak triloginya gitu nggak? Iya, jadi si Martin apa sih namanya yang buat RR Martin siapalah JK itulah pokoknya yang membuat buku ini. Dia membuat dari awal gitu. Gimana ya? Orang kan taunya di Game of Thrones kan. Tapi untuk orang yang baca bukunya itu tuh sebenarnya banyak kisah di atasnya lagi gitu, yang lebih complicated gitu loh. Karena dia kan keturunan raja gitu kan. Jadi setelah habis Game of Thrones yang kalau nggak salah 8 season kalau nggak salah ya. Banyak juga season, ya. Tapi setiap season nggak banyak, cuman 10 episode. Oh 10 episode. Tapi aku nggak ngikutin sih memang itu. Game of Thrones juga enggak. Kalau nggak ikutin Game of Thrones kayaknya nggak bakal relate ke si House of Dragon. House of Dragon. Ini kayak awal mulanya gitu, kenapa bisa jadi tuh kan ada naganya nanti. Pokoknya ini ya sangat susah dijelaskan. Pokoknya fantasi-fantasi lah ya. Karena kalau di Game of Thrones sendiri kita nggak tahu siapa pemeran utamanya. Ya kalau untuk kita pikir-pikir sendiri ya kita
bakal mikir yang masih hidup sampai di Jadi akhir. si apa Dragon? House of Dragon. Oh, House of Dragon itu berarti udah selesai gitu atau Belum, masih ongoing juga? masih dalam, nggak tahu sih aku bakal berapa season ya. Cuman sejauh ini masih 1 dan masih sampai episode 8 atau 9 gitu. Aku baru nonton 4. Tapi itu serunya karena itu banyak keturunan-keturunan gitu. Pokoknya nggak bakal mudah dimengerti gitu. Cuman setelah yang aku rasain ya, setelah aku nonton Game of Thrones, aku tuh jadi susah move on ke film lain. Karena sebagus itu gitu. Sedetail itu dan sealur, gimana sih bilangnya? Dia tuh kan kayak ada marga-marganya yang turun-temurun ke anak laki-laki kan gitu kan, kayak kita orang Batak gitu kan. Nah, dia itu membuat kita tuh gak bakal ngerti kalau sekali nonton gitu. Oh, berarti harus benar-benar mengikuti. Iya. Kayak misalnya kita udah nonton sampai season 7 nih. Ketika kita putar lagi di season 1 baru kita paham, oh pantesan gitu. Wah, ribet sih kayaknya. Ribet, aku akui ribet. Cuman kalau udah masuk gak bakal bisa keluar menurut aku ya. Karena itu membuat aku jadinya kayak wow gitu. Bisa seorang manusia nih menciptakan sebuah cerita secomplicated itu. Dan gimana ya, kan orang kadang-kadang cerita itu kadang-kadang gak konsisten atau berubah di season sekian, berubah atau apa gitu kan. Ini bener-bener tertata, rapi, dan membuat kita tuh kayak boom gitu. Penasaran jadinya. Kalau misalnya yang belum nonton, coba nonton, tapi Game of Thrones dulu. Jangan Game of langsung Thrones ke ya? Game of Thrones dulu biar lebih relate dengan ceritanya gitu. Oke. Ini selain film kita juga ada musik nih. Komedi musik. Iya. Kakak dalam minggu ini lagi suka dengerin apa? Kebetulan boyband kesukaan aku baru rilis lagu baru. Treasure nih. ya? Ya, Iya, lagi Treasure. comeback. Boyband, K-pop nih guys. Iya, boy group. Judulnya Hello. Hello from the outside. Bukan. Salah. Jadi gimana, coba dong, mau Lagunya denger. mau denger? Mesti nyanyiin sepenggal. Aku belum hapal dong. Oh, masih terlalu baru ya? Baru kayaknya 2 hari deh. Oh. Tapi Itu kan baru masih lah, masih baru. fresh. Misalnya yang itu kan baru masih mau ini kan, masih mau didengerin doang kan. Tapi Iya. yang sebelum itulah, sebelum yang baru ini. Sebelum yang baru ini ada sih My Treasure judulnya. Yang nyanyi itu juga Ya, nyanyi itu juga. K-pop sejati. Iya. Oke. Kalau Hanifah apa? Aku sebenarnya udah dengar lagu ini lama, cuman akhir-akhir ini kayak makin sering ku dengerin lagu dari Laufey, judulnya Love Flew Away. Love apa? Love flew, terbang. Oh, Flew. Love flew away, bukan flu sakit ya. Iya. Love flew away. Jadi di situ liriknya tuh gimana ya? Dia tuh menceritakan perpisahan yang ya udahlah gitu. Kalau kayak si Tulus kan hati-hati di jalan gitu kan. Dia seorang diri mengatakan kepada mantannya itu goodbye gitu, baik-baik ya di sana gitu kan. Kalau si Laufey ini dia tuh sama-sama menyadari bahwa ini emang tidak bisa gitu. Jadi Lagu galau lah intinya ya. Tapi galau, tapi tidak gimana ya? Kayak lagu galau yang tidak penuh air mata gitu loh, tapi jadinya makin sedih karena cerita itu kayak ikhlas gitu. Kayak love flew away with no wings to land and it's make no mistake. Jadi kayak cinta kita itu sudah menumbuhkan sayapnya. Dia terbang. Pokoknya udah berpisah lah. Iya, dia gitu. pergi dan tidak ada tempat untuk dia, apa sih namanya? Mendarat. Benar. Dan ini kita tuh menyadari gitu. Kita nggak bisa gitu. Kayak goodbye gitu, kayak ya seperti itu. Saya lagi suka lagu itu, walaupun saya tidak galau dan saya tidak berpisah dengan siapa-siapa, tapi lagu itu cukup menyentuh saya, menyentuh kalbu gitu. Oke, jadi Terlalu serius ya topik kali ini ya, cukup iya. bikin ini bekerut sedikit, Bikin banyak berpikir. berasap kepala kita. Oke, jadi sampai di sini aja podcast kita. Ya, karena sudah tidak ada lagi topik kita hanya menyiapkan itu saja. Jadi kita tutup aja lah ya hari ini. Silakan Hanifah. Silakan kali ini. Kenapa jadi aku? Karena aku nggak tahu mau bilang apa. Jadi kita closing langsung gitu. Oke. Kayak mana closingnya ya? Kayak mana closingnya?
Ya udah sampai di sini saja podcast apa kita hari ini. Oke. Semoga dari apa yang telah kita utarakan hari ini tidak berdampak apa-apa kepada kami pribadi maksudnya, tapi kepada kalian semoga berdampak lebih bagus, membuka pikiran-pikiran, entah pikiran apapun itu. Iya. Apa Nggak entah jelas. berfaedah atau tidak juga nggak Nggak tahu. apa, yang penting tonton ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke semua grup keluarga, WA keluarga, grup teman kelas, alumni SMA, SMP semua. Kirim semua. Iya benar. Boleh di like, boleh di apa sih namanya? Dislike, terserah. Yang Jangan penting, dong. nggak apa-apa, itu tetap mempengaruhi kita kok. Nggak apa, terserah. Kalau suka sukain, kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Iya udah nggak apa-apa. Nah, Oke. komen PP juga boleh. Yang penting komen. Mana tahu ada yang ini Kak bahas, mana tahu ada yang komen bahas ini dong gitu atau bahas apa dong. Boleh. Nanti boleh tim editor yang komen juga kalau nggak ada, biar kayaknya ada yang nanya. Iya benar. Boleh. Oke. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa lain waktu di podcast Apa? Apa? Hah? Nggak jelas saya sumpah. Nggak minum lagi kita.